siap mundur kalau memang sudah periodenya itu habis. Nah, ini harus ikhlas. Artinya asalnya jadi kepala sekolah itu rajin ngaji. Begitu diganti marah, begitu marah nggak ikut ngaji lagi. Apa artinya papan nama? Tapi kalau nggak ada pengajian, turunkan saja itu papan nama. Awal ini saya sampaikan bahwa kita itu punya, dalam Muhammadiyah punya prinsipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya, kenapa Muhammadiyah itu kok terus maju? Amal usahanya terus berdiri. Karena memang di dalamnya itu banyak orang-orang yang ikhlas. Intinya kan gitu. Dan ciri daripada orang ikhlas bermuhammadiyah itu yang pertama adalah siap ditempatkan di bagian apapun sesuai dengan kompetensi yang ia miliki. Kalau yang ahli pendidikan, ya memang ditempatkan di ahli pendidikan dan dia siap. Kalau yang ahli ceramah, dia ditempatkan di tabligh, nah gitu kan. Begitu juga bagian wakaf, yaitu yang ahli-ahli dalam bidang pertanahan. Memang harus siap gitu dan tidak boleh ngeluh dan tidak boleh saling rebutan. Kalau rebutan itu yang repot. Jadi yang pertama itu siap, jangan ngeluh, kita kerjakan sekemampuan kita. Karena bermuhammadiyah itu juga tidak sendirian. Makanya dari unsur kepemimpinan kan kolektif, kolegial. Jadi tidak sendiri. Jangan kayak tukang sate. Karena tukang sate itu kan tusuk sendiri, ya, bakar sendiri, ya, ngotong-ngotong sendiri, gitu ya. Kita itu ada bagian masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, ini siap mundur kalau memang sudah periodenya itu habis. Nah, ini harus ikhlas. Kalau waktunya periodenya sudah habis, ya beritahu kepada yang lain bahwa SK saya ini tahun ini sudah habis, gimana kita persiapkan yang lain. Jangan kemudian malah memperpanjang masa jabatan, pura-pura tidak tahu SK-nya kalau habis gitu ya. Tradisi di Muhammadiyah kan memang 2 periode ya. Adapun nanti kalau masih dipilih lagi ya alhamdulillah memang itu amanah yang masih dipercaya. Kalau kepala sekolah 3 periode Pak ya. Kalau memang dianggap memang sudah punya kemampuan untuk manage. Dan pemimpin yang bagus itu kan mempersiapkan ada kader yang bisa mengganti dia itu nanti siapa. Jadi Pak ini saya mau habis dan ini nampaknya bisa dijadikan sebagai pengganti saya atau kader. Bisa diusulkan begitu. Ada dulu itu kan ada cerita itu ya bahwa bermuhammadiyah dia merasa dia yang mendirikan sekolah, merasa mendirikan itu nggak mau diganti-ganti, nggak mau, marah-marah. Akhirnya kan ya ada yang datang ke PP, Pak ini Pak nggak mau diganti, gitu ya. Padahal sudah lama dia merasa mendirikan, merasa berjasa, merasa apa, gitu ya. Dia nggak mau diganti, marah-marah kalau diganti Pak. Karena dari PP gini saja, suruh saja kalimat Muhammadiyah itu suruh ganti nama dia. Itu lama-lama nggak akan dapat murid. Karena dapat muridnya itu karena ada labelnya Muhammadiyah. Jadi nggak boleh kemudian waktu periodenya habis dia diam-diam pura-pura tidak tahu karena merasa nyaman, merasa enak. Enggak. Makanya di Muhammadiyah itu kan suara terbanyak itu tidak harus ketua. Itu berapa kali kan gitu ada ya. Bahkan pernah dari unsur 13 PP itu enggak ada yang mau. Akhirnya ngambil dari luar siapa yang mau. Nah, karena amanah, yaitu amanah. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak mutung kalau dia tidak menduduki jabatan lagi. Ada enggak kira-kira itu? Artinya asalnya jadi kepala sekolah itu rajin ngaji. Begitu diganti marah, begitu marah nggak ikut ngaji lagi. Jumatannya pun tidak di Jumatan di masjid-masjid yang kita miliki, malah Jumatan di tempat yang lain. Ini berarti apa? Tidak ikhlas bermuhammadiyah. Punya jabatan nggak punya jabatan, nah itu tetap aja Pak. Bagaimana tetap punya jiwa ghirah bermuhammadiyahnya tetap itu ciri orang ikhlas bermuhammadiyah. Malah justru kalau sudah pensiun misalkan itu malah aktif, malah banyak waktu. Yang namanya Muhammadiyah kan gerakan dakwah. Nah, dakwah itu kan tidak harus menjadi kepala sekolah, tidak harus menjadi ketua cabang. Jadi tidak mutung ketika tidak menjabat. Tapi terus bermuhammadiyah itu sampai akhir hayat. Maka di Muhammadiyah itu nggak ada istilah pensiun. Dulu ada pernah minta izin kepada Pak R, saya mau nggak aktif, pensiun lah di Muhammadiyah. Apa kata Pak? Kamu pensiun malah kamu sibuk
Di Muhammadiyah nggak ada istilah pensiun. Sampai akhir hayat bermuhammadiyah tetap bermuhammadiyah. Tidak ada istilah pensiun itu. Semakin tua malah semakin harus banyak beramal. Karena Muhammadiyah wadah untuk kita beramal. Untuk sanggup. Di saat nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Itu orang ikhlas begitu. Menjabatkah? Gak menjabatkah? Tetap saja. Karena Muhammadiyah gerakan dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muliqun. Ya dakwah itu. Muhammadiyah itu punya amal usaha apa saja, maka di situ tidak lepas daripada nilai-nilai dakwah. Punya rumah sakit itu dalam rangka dakwah. Punya SD, punya SMP, punya SMA, punya perguruan tinggi, maka di situ tidak lepas daripada nilai-nilai dakwah. Ini kita harus tamkan ya. Kita itu berikhlas Muhammadiyah. Jabat atau enggak jabat, tetap kita aktif bermuhammadiyah. Bagusnya seperti Muhammadiyah itu kalau setiap muktamar itu enggak pernah kita lihat ribut gara-gara rebutan jabatan, enggak pernah ada. Apalagi sampai mendatangkan jin ya, enggak pernah ada. Di mana-mana muktamar itu berlangsung sejuk, bahkan orang tertarik dengan Muhammadiyah itu setiap muktamar itu masya Allah luar biasa. Dan kita tahu enggak ada di mau muktamar itu kemudian dipasang ini calon-calon, enggak kayak anggota dewan kan ya. Enggak ada di muktamar Muhammadiyah kemudian dipasang ini calon, enggak ada. Bahkan kalau ada majalah masuk di saat muktamar itu, kemudian ada gambar seorang yang dianggap juga, itu nggak boleh masuk. Jadi betul-betul pemilihannya itu ya memang dari hati nurani. Jadi ikhlas bermuhammadiyah. Istilahnya orang bermuhammadiyah itu apa? Dicubit jadi duit, dicetot jadi otot, teguh. Bagi orang Muhammadiyah itu teguh. Kemudian nomor 4, tidak mengurangi kegiatan dakwahnya sekalipun fasilitas tidak ada. Tetap aja ada, ngaji ada, sekalipun nggak ada kuenya, tetap ngaji. Waduh, tadi itu nggak ada kuenya, jangan. Andaikan ini sekarang nggak ada kuenya, ya kita tetap ngaji. Jangan kemudian melanjut yang akan datang, ayo ngaji, nggak ada kuenya kok. Aduh, jangan. Ini kan tidak tentu nanti setiap ngaji ada kuenya. Kebetulan sekarang kok rangkap, masya Allah luar biasa ini. Jadi ya. Tidak mengurangi kegiatan dakwahnya sekalipun fasilitas itu tidak, tetap aja ngaji, tetap aja gerak. Namanya Muhammadiyah kan pergerakan. Jadi gerak itu kan dinamis ya, tidak statis. Makanya diharapkan nanti ranting ini terus tetap ada kegiatan. Sekalipun pengajian itu 5 orang, 3 orang yang datang, ya kita khusnudon yang lain mungkin ada kesibukan yang lebih penting daripada akan jalan begitu itu. Nah, makanya saya katakan bahwa hidupnya Muhammadiyah itu adalah di akar rumput, di ranting atau di cabang. Maka nanti ada istilah keteladanan Muhammadiyah itu bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi kerja, bukan organisasi papan nama. Apa artinya papan nama? Tapi kalau nggak ada pengajian, turunkan saja itu papan nama. Ya syukur-syukur ada papan namanya, pergerakannya juga jalan, kan gitu ya. Lebih baik nggak ada papan namanya tapi jalan pengajian daripada papan nama terpampang pimpinan cabang Muhammadiyah tapi nggak ada pengajiannya, amal usahanya nggak punya. Nah ini untuk apa papan nama? Kalau muktamar daftar berangkat, nah itu nggak bisa begitu. Jadi Muhammadiyah itu adalah sekalipun tidak ada fasilitas untuk itu tetap aja jalan. Nah yang 5 adalah ini penting, tidak berwajah 2. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tidak menduakan Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir yang menyatakan dalam buku ideologi Muhammadiyah itu di situ salah satu di antaranya yang merusak Muhammadiyah adalah menduakan Muhammadiyah. Kalau sudah menduakan Muhammadiyah, orang diduakan itu nggak enak Pak ya. Jadi Muhammadiyah jangan diduakan, tetap aja kita berjuang di Muhammadiyah. Ini di antaranya ya orang ikhlas bermuhammadiyah. Nah, awal ini saya sampaikan bahwa kita itu punya dalam bermuhammadiyah punya prinsip ya. Prinsip dalam hidup kita bahwa hidup kita itu adalah harus berdasarkan tauhid. Dan ini ada di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah itu prinsipnya hidup adalah harus berdasarkan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu kita pegang. Kalimat la ilaha illallah itu kita murnikan. Sehingga ada istilah tajrid ya. Tajrid itu memurnikan.
Jangan sampai dikotori dengan kesyirikan-kesyirikan. Makanya kalau kita ngikuti pengajian juga bagus setiap hari Sabtu untuk mengaku sukaca itu. Di situ ada yang menjadikan kita itu tidak merdeka. Itu adalah apabila tauhid kita itu diganggu dengan kesenangan-kesenangan yang malah justru menyalahi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang dalam hidup kita itu kan tidak lepas daripada kesenangan. Bahkan di Quran sudah disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Hiasi dalam dirimu itu rasa senang kepada perempuan, harta gitu ya. Macam-macam ya, kendaraan. Tapi kesenangan itu jangan kemudian itu kamu letakkan di atas kesenangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip kita. Muhammadiyah itu harus apa? Kita itu harus menegakkan betul kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang singkat tapi nanti berat di timbangan. Yang kedua, bahwa kita bermuhammadiyah itu harus memahami bahwa hidup itu bermasyarakat ya. Tidak sendirian, maka kita pandai-pandailah bermasyarakat. Menggembirakan masyarakat, menyenangkan masyarakat. Sehingga kita itu tahu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, sungguhnya kami menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa untuk tujuannya? Lita'arafu. Tapi ingat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hidup manusia itu adalah harus bermasyarakat. Tidak boleh hidup sendirian. Karena hidup itu bermasyarakat, untuk memudahkan dakwah kita, maka perlulah organisasi supaya gampang. Kalau sudah teratur berorganisasi, maka kita ngurus umat itu gampang. Sehingga Muhammadiyah itu dikenal sebagai organisasi yang rapi, organisasi yang bagus, organisasi yang bahkan termasuk terbesar di Indonesia. Karena apa? Ya karena memahami bahwa hidup itu bermasyarakat dan hidup itu kita perlu dakwah, dan dakwah yang bisa berjalan lancar itu adalah perlu organisasi yang punya misi sama, tujuan sama. Sehingga diistilahkan apa? Organisasi itu ialah sekelompok manusia, 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan diikat oleh aturan-aturan yang tersusun rapi. Apa itu? Yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena kalau organisasi nggak ada anggaran dasar, bukan rumah organisasi. Sehingga nanti kita tahu ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota istimewa itu bagaimana. Kita itu tahu begitu dalam Muhammadiyah kalau kita baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira itu jemaah kawan yang berbahagia, hidup-hidupilah Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan yang menyenangkan, gerakan-gerakan yang menggembirakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.